Ini adalah HP tipis terbaru Apple, iPhone Air. Lawannya Samsung S25 Edge yang sempat jadi bulan-bulanan netizen tuh. Tapi setelah gue bandingin kedua HP ini, apakah pandangan netizen tadi bakal berubah? Kelebihan dan kekurangannya apa aja? Yuk kita bahas. Oke, kita mulai yang enteng-enteng dulu, yaitu desain. iPhone Air kelihatan lebih tipis karena framenya agak melengkung, sedangkan Samsung lebih tajam, padahal bedanya cuma 0,2 mili doang. Buat feel di tangan, lengkungan iPhone emang sedikit lebih nyaman digenggam ya, tapi tipis aja. Yang lebih kerasa justru finishingnya, iPhone glossy, gampang banget jadi magnet sidik jari. Tapi di sisi lain, bikin feel mewahnya lebih dapet. Sementara Samsung dengan finishing matte terlihat lebih bersih dan nyatu sama back cover, jadi kelihatannya lebih kalem tuh. Kalau kamera modul, iPhone memanjang ke samping, sedangkan Samsung bentuknya kapsul di kiri atas. Efeknya, kalau ditaruh tidur di meja, Samsung lebih goyang-goyang. iPhone juga ada goyang sih, karena lensanya nonjol tuh, tapi nggak sebohai Samsung. Dan sekarang kita ke layar, yang bedanya cuma 0,2 inch lebih gede di Samsung. Kalau didempetin gini, emang kelihatan Samsung lebih tinggi dikit, sekitar 2 mili, dan 1 mili lebih lebar di Samsung. Dengan bobot 2 gram lebih enteng. Tombol juga menarik. Samsung simple nih, ada power plus volume di kanan, di kiri kosong. Sementara iPhone rame. Kanan ada power plus kamera kontrol, yang jujur gue jarang pakai sih. Kalau di kiri ada tombol action sama volume. Di atas iPhone polos sih, tapi Samsung masih ada beberapa lubang. Bawahnya beda lagi, Samsung lengkap ya, ada speaker, port Type-C, mic, dan SIM tray. Sedangkan iPhone lebih minimalis, cuman port Type-C dan mic. Gimana dengan speaker? Cuman ada satu dan posisinya di earpiece. Ini beneran confirm dari website mereka ya. Buat kualitasnya nanti kita bahas di belakang. Dan buat yang masih bingung, Bang, SIM tray iPhone di mana? Jawabannya nggak ada. iPhone Air ini full eSIM only. Jadi udah nggak bisa masukin SIM card fisik lagi. Jadi siap-siap ya kalau operator belum support atau masih ribet bisa jadi PR tambahan. Untuk ukuran layar, kayak yang gue bilang, bedanya tipis 0,2 inch. iPhone punya Dynamic Island berbentuk kapsul, sedangkan Samsung cuma setitik kayak tai lalat. Jadi dari fungsi, jelas Dynamic Island lebih kepake. Tapi kalau soal kelegaan layar, Samsung lebih luas tuh. Untuk refresh rate, dua-duanya udah LTPO 1-120Hz. Bedanya iPhone punya dua nilai plus. Yang pertama udah ada lapisan anti-reflektif, biar pantulan cahaya lebih teredam. Dan pas gue bandingin ada berasa, tapi tipis aja bedanya. Cuman kalau dibandingin sama S25 Ultra yang juga punya anti-reflektif, kelihatan S25 Ultra bisa lebih ngeredam lagi tuh. Kalau buat brightness, iPhone lebih tinggi 3000 nits plus 2600 di Samsung. Bisa gue bilang emang iPhone jauh lebih terang di sini ya guys ya. Kalau kalian lihat untuk kondisi terik banget nih tuh. Gue masih bisa lihat di iPhone, sedangkan Samsung udah remang-remang. Dan ini kondisi super terik ya. Oh ya, kalau ngomongin bezel, kedua HP ini sama-sama punya bezel yang tipis. Cuman karena frame di Samsung warna gelap, jadi agak nyaru ya, berasa S25 Edge lebih tebalan dikit. Chipset A19 Pro versus Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Kalau secara benchmark di Geekbench 6, hasilnya iPhone unggul cukup jauh di 3600 poin single core. Sedangkan multi-core Samsung unggul tipis selisih 150 poin. Kalau buat 3D Mark, S25 Edge bisa mencapai base loop yang sangat tinggi di 5600, terpaut 1600 dari iPhone. Tapi kebalikan dengan stabilisasi yang mana iPhone lebih baik. Kalau suhu gue sempat cek mirip-mirip aja ya antara kedua HP ini di 43 derajat. Dan buat yang kepo skor Antutu, sebenarnya kedua hasil ini nggak bisa dibandingin ya, karena mereka beda platform. Yang di website Antutu sendiri mereka udah bilang gitu. Tapi sekedar info aja, skor iPhone dapat di 2,1 juta, sedangkan S25 Edge mendekati 1,9. Kalau RAM, keduanya sama-sama 12 GB, tapi soal baterai Samsung lebih gede 3900 mAh dibanding iPhone sekitar 3100-an. Dan untuk daya tahan baterai, tipis-tipis gue sempet tes nonton YouTube dengan baterai yang gue samain, dan hasilnya setelah kurang lebih nonton sekitar 3,5 jam, kalau kita lihat iPhone ini turun sekitar 19% dan Samsung 17% ya dari 78% tadi sebelumnya.
Dan bisa gue bilang untuk iPhone ini cukup efisien sih dengan kapasitas baterainya yang lebih kecil tapi hasilnya nggak terlalu jomplang. Ya, tapi pada akhirnya Samsung tetap lebih awet ya sesuai sama kapasitas baterainya yang gede. Cuman satu catatan aja, ini baru satu senario tes nonton. Bisa jadi hasilnya beda kalau dipakai full seharian. Kalau buat penggunaan real untuk S25 Edge, gue udah sempat bikin video sehari bersamanya, dapat SOT di sekitar 4-5 jam. Yang lengkapnya kalian bisa tonton di sini. Sedangkan iPhone Air, nyonya sih bilang dia pengen banget cobain HP-nya ya. Jadi mungkin biarkan doi yang pakai. Nanti kita bikin video kayak Flip 6 kemarin. Setuju nggak? Terakhir kalau ngomongin charging, Samsung sedikit lebih cepat selisih 5 watt untuk yang pakai kabel. Tapi buat wireless kebalikannya, iPhone lebih cepat 20 watt sedangkan Samsung 15 watt. Sama satu lagi, keduanya ini support Qi2 wireless charging. Tapi bedanya, di iPhone udah bisa langsung nempel aksesoris MagSafe ya. Sedangkan Samsung harus pakai case tambahan dulu. Ya sama kayak gua yang butuh tambahan support dari kalian buat subscribe channel ini supaya bisa cepet-cepet 1 juta subscriber. Thank you. Oke guys, sekarang kalian lagi lihat di kamera selfie antara iPhone Air dengan S25 Edge. Yang mana secara skin tone terlihat lebih natural di iPhone ya. Gue berasa kontras dan warna kulit lebih dapet. Tapi kalau ngomongin dynamic range, Samsung lebih baik. Bisa dilihat background di belakang tuh lebih jelas. Sedangkan untuk jarak pandang, iPhone terlihat lebih luas ya. Sama juga kayak fotonya jauh lebih luas. Tapi buat kulit muka, Samsung dibikin lebih cerah di sini. Terus kalau ngomongin kamera belakang, jelas Samsung lebih fleksibel dengan tambahan lensa ultra wide. Mau video ataupun foto juga jadi lebih asik. Kalau buat kualitas, ya bisa gue bilang sama-sama bagus. Foto objek orang juga mantep di kedua HP-nya. Lanjut untuk zoom, Samsung bisa lebih jauh sampai 10 kali, sedangkan iPhone mentok di 6 kali aja. Dan kalau gue bandingin sesama 6 kali, gambar di iPhone cenderung lebih cerah dan warm juga dibanding Samsung. Untuk resolusi kedua HP ini sama-sama bisa shoot 4K 60 fps kamera depan dan belakang ya. Kalau Samsungnya ada ketambahan lagi, dia bisa shoot 8K 30 fps kamera belakang. Dan itu tadi dari sisi kualitas. Kalau ngomongin fitur, Samsung cukup mendominasi. Kalian bisa lihat di sini sampai ada Pro Mode juga. Sedangkan iPhone terkesan lebih minimalis. Habis itu buat dual video juga Samsung lebih fleksibel. Misalnya kita bisa bikin layoutnya di split 2 gini. Terus save file video terpisah antar kamera depan sama belakang sampai pindah selfie-nya di layar gede. Yang mana semua itu nggak bisa dilakuin iPhone. Tapi ada satu yang iPhone bisa lakuin dan Samsung nggak bisa, yaitu saat recording kita bisa zoom lensa belakangnya. Selain itu ada satu fitur favorit gue di Samsung, yaitu kemampuan buat pindah lensa depan belakang dan sebaliknya saat lagi recording yang lumayan kepake. Kalau di iPhone, favorit gue ya yang berhubungan sama selfie, dimana selfie barunya bisa center stage dan kemampuan buat shoot landscape dengan pegangan vertikal. Semua ini memungkinkan karena sensornya sekarang berbentuk kotak, yang gue udah jelasin cukup detail di video unboxing hands-on iPhone 17, Air, 17 Pro, dan Pro Max. Cus kesana kalau belum nonton ya. Akhirnya bisa ngaso juga guys. Jadi overall kalau ditanya untuk kamera mending iPhone Air apa S25 Edge, jujur agak susah sih pilihnya. Paling kalau bisa gue simpelin, kalau emang kalian suka pakai kamera depan, ya udah iPhone Air aja. Kalau kamera belakang, Samsung tentunya dengan tambahan lensa telefoto tadi sih. Telefoto ultra wide. Oke, kalau buat spek lainnya, tadi udah sempat disinggung kalau iPhone Air ini cuma support eSIM, jadi nggak bisa pakai SIM card fisik. Dan gue penasaran guys, kalau teman-teman misalnya di sini ya disuruh pindah ke eSIM, udah siap belum? Tanpa SIM card fisik sama sekali. Terus dari sisi operator Indonesia juga ready semua nggak sih? Coba kasih tahu ya, penasaran gue. Kalau soal keamanan, iPhone masih setia dengan Face ID, sedangkan Samsung pakai fingerprint di layar. Samsung emang bisa unlock pakai kamera selfie, tapi jelas nggak seaman Face ID. Konektivitas juga ada beda nih, iPhone udah pakai Bluetooth 6.0, sedangkan Samsung masih 5.4. Tapi untuk urusan transfer data, justru iPhone agak ketinggalan karena port USB-C-nya masih 2.0. Kalau Samsung udah pakai 3.2 Gen 1 yang jauh lebih ngebut. Jadi kalau sering mindahin foto atau footage buat editing, ini ngaruh banget. Lanjut ke audio, Samsung punya stereo speaker, sedangkan iPhone cuma mono. Jadi kalau earpiece di iPhone kepencet, suaranya bisa hilang. Sedangkan Samsung setidaknya masih ada cadangan.
Untuk software, gue nggak mau bahas terlalu detail karena ini topik umum. Intinya, iOS dan One UI sama-sama bagus dengan kelebihannya masing-masing. Kalau mau lihat bahasan yang detail, gue sempat bikin perbandingan iOS versus One UI tahun lalu. Walaupun sekarang udah agak basi, tapi paling nggak ada sedikit gambaran. Menurut kalian ya, perlu gue bikinin versi terbaru nggak? iOS 26 versus One UI 8? Terakhir soal AI, Samsung Galaxy AI fitur-fiturnya sih udah lengkap banget dan jelas kepake di kehidupan sehari-hari. Apple Intelligence juga menarik sebenarnya, tapi rasanya kayak masih setengah matang gitu. Beberapa fitur belum hadir, bahasa Indonesia juga belum didukung dan statusnya masih beta. Jadi di sini Samsung lebih siap, sementara Apple masih di tahap pemanasan yang gak panas-panas dari tahun lalu. Peace. Untuk harga, kita pakai acuan Singapura aja ya. Varian dasar 12 plus 256, iPhone Air sedikit lebih murah sekitar 30 Singapura dolar atau 400 ribuan rupiah. Tapi di varian 512, justru Samsung lebih murah hampir sejuta. Dan iPhone masih punya opsi 1 tera yang nggak dimiliki Samsung. Cuman perlu dicatat, harga Samsung S25 Edge sekarang udah jauh turun di marketplace. Sekitar 13-14 jutaan dari launchingnya yang dulu hampir 20 juta tuh. Jadi selisih harga keduanya bisa lebih dari 5 juta. Dan kalau lihat value, Samsung S25 Edge udah pasti jadi pilihan lebih masuk akal sih buat gua. Baterai lebih gede, ya walaupun penggunaan realnya masih tanda tanya ya kalau dibandingin sama iPhone Air. Terus ada ultra wide, SIM card fisik, transfer data lebih cepat berkat USB 3.2 dan stereo speaker. Tapi iPhone Air juga punya magnet tersendiri, terutama dari sisi branding. Apalagi ini HP turuning Apple yang masih jarang dipunyai brand lain. Terus kalau kalian udah terikat sama ekosistem Apple kayak MacBook, Apple Watch, AirPods, dan lain-lain bakal susah lepas. Habis itu, ini favorit gua, yaitu selfie yang lebih fleksibel. Dan terakhir, nggak tahu ini penting atau enggak, yaitu Bluetooth versi terbaru. Soal performance, gua rasa bakal 11-12 lah ya, sama-sama ngebut. Sedangkan kualitas kamera, balik lagi ke kalian, lebih condong mana dari yang gua share sebelumnya. Jadi intinya, Samsung menurut gua lebih value, kalau iPhone lebih lifestyle. Tinggal pilih mana yang lebih cocok buat kebutuhan masing-masing. Kayaknya udah sih itu aja. Kalau ada yang kelewatan bisa tolong tambahin ya.